warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurhayati. Saya adalah manajer di perusahaan PT Indo Citra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan perusahaan yang ada di PT Indo Citra selama 1 bulan belakangan ini. Sebelum kita lanjut presentasinya, saya akan memperkenalkan sedikit apa sih yang dijual oleh PT Indo Citra ini dan seperti apa sih PT Indo Citra ini. PT Indo Citra adalah PT yang menjual segala peralatan dan perlengkapan alat-alat tulis, peralatan dapur, dan peralatan bayi. Saya sebagai manajer di PT Indo Citra mempunyai tugas yaitu memantau segala aktivitas perusahaan demi kelancaran perusahaan. Saya memiliki 3 bagian divisi di perusahaan ini. Yang pertama adalah divisi keuangan, divisi persediaan, dan divisi administrasi, di mana semua divisi mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam perusahaan. Serta saya juga mempunyai 6 orang karyawan yang bertugas memberikan kelangsungan terhadap aktivitas perusahaan. Saya sebagai manajer di PT Indo Citra bukan hanya memantau atau mengawasi perusahaan saja, tapi saya juga memberikan konsep mengenai laporan rapat yang akan diadakan pada setiap bulannya, serta memberikan daftar gaji pada karyawan pada setiap bulannya. Baiklah, kita akan melihat daftar gaji karyawan di PT Indo Citra. Berapa besar sih gaji yang diberikan oleh PT Indo Citra terhadap karyawannya? Yang pertama adalah seorang manajer diberikan gaji sebanyak 15.000 per hari. Jika ditotalkan gaji manajer setiap bulan yaitu 2.520.000 pada setiap bulannya, yang merupakan gaji kotor sebelum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak, gaji menjadi 2.154.600.000 pada setiap bulannya. Yang kedua adalah gaji keuangan, administrasi, persediaan, di mana 3 divisi ini mempunyai gaji sebanyak 10.000 pada setiap harinya. Jika ditotalkan pada setiap bulannya, mereka akan mendapatkan gaji sebanyak 1.680.000 pada setiap bulannya, yang merupakan gaji kotor dari mereka. Setelah dikurangi pajak, maka mereka akan mendapatkan gaji sebanyak 1.436.400.000 pada setiap bulannya. Sedangkan karyawan digaji sebanyak 6.000 per harinya. Jika ditotalkan, mereka akan memperoleh gaji 1.008.000 pada setiap bulannya, yaitu merupakan gaji kotor. Dan setelah dikurangi pajak, mereka akan mendapatkan gaji sebanyak 861.840.000 pada setiap bulannya. Jika ditotalkan, perusahaan Indo Citra mengeluarkan dana sebanyak 11.634.840.000 pada setiap bulannya. Itulah gaji yang dikeluarkan oleh PT Indo Citra pada setiap bulannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda, saya bagian dari administrasi PT Indo Citra. Di situ saya bertugas membuat notulen rapat, membuat daftar hadir para karyawan, daftar tamu, membuat surat, dan membuat daftar pekerjaan manajer. Oke, baik, saya di sini juga akan sedikit menjelaskan tentang data yang saya buat, yaitu data tentang kas kecil. Itu tugas saya. Itu adalah tugas saya. Berikut akan saya sedikit jelaskan tentang kas kecil. Pertama-tama, pada bulan awal tanggal 2 bulan Januari, di sini kami menerima kas awal sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 6 kami mengeluarkan uang sebesar 76.000 untuk pembelian bensin, yang dimana saya mencatatnya di sini. Lalu itu tugas menjadi catatan transportasi. Lalu pada tanggal 9 kami menerima pesan melalui telepon untuk manajer dari CV kami, lalu yang dimana dia membuat janji temu pada jam 9 di Hotel Bumi Minang. Lalu kami juga mengeluarkan uang dari kas kecil kami sebesar 30.000 untuk pembelian teh, kopi, dan lain-lain. Di sini saya catat teh, kopi, dan lain-lain.
sebesar 30.000 saya catat sebagai konsumsi. Lalu pada tanggal 12 kami mengeluarkan uang dari kas kecil kami sebesar 100.000 untuk keperluan pembelian alat-alat tulis kantor. Pada tanggal 17 kami mengeluarkan uang untuk biaya perangko untuk karyawan persediaan. Jangan, Pak. Biaya perangko sebesar 28.000 dan saya catat sebagai benda pos. Lalu pada tanggal 17 kami melakukan pembelian bensin kembali sebesar 40.000 Pada tanggal 17 kami mengeluarkan biaya perangko sebesar 28.000 yang dimana saya menyatatnya sebagai pengeluaran benda pos sebesar 28.000 pada tanggal 17. Pada tanggal 17 lainnya bulan 1 2020 kami melakukan pembelian bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Putri Mulia. Saya menjabat sebagai staf keuangan di PT Indo Citra. Sebelum mempresentasikan laporan keuangan, saya akan menjelaskan tugas dari bagian keuangan ini, yaitu mencatat seluruh penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal, serta membuat buku besar debitur kreditur. Baiklah, untuk jurnal pengeluaran kas, saya menulis cek sebesar 500.000 untuk dana awal kas kecil dan memberikannya kepada administrasi, yaitu pada tanggal 1 Januari. Dan pada tanggal 8 Januari melakukan pembelian barang sebesar 20.016.000. Lalu tanggal 18 Januari melakukan pembayaran hutang dagang kepada PT Sejahtera Selalu sebesar 12.500.000 dan kepada PT Multi Cahaya Makmur sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 18 tersebut melakukan pembayaran hutang dagang lagi kepada PT Sejahtera Selalu sebesar 2.500.000 dan PT Multi Cahaya Makmur sebesar 2 juta. Pada tanggal 19 Januari saya menulis cek sebesar 950.000 untuk membayar listrik dan 750.000 untuk membayar telepon dan 300.000 untuk membayar air. Dan pada tanggal 26 Januari membayar gaji karyawan sebesar Rp11.634.840 dengan total keseluruhannya yaitu Rp71.150.840. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas yaitu tanggal 8 Januari saya menerima cek dari debitur Toserba dan langsung disetorkan ke bank, yaitu cek dari Toserba Indah Persada sebesar 20 juta, cek dari Toserba Mahligai Sarana 20 juta rupiah, dan cek dari Toserba Usaha Mandiri sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 13 Januari melakukan penjualan tunai dengan kode barang 011 4 kemas dengan penjualan tunainya yaitu Rp24.000, kode 017 dengan 10 kemas yaitu penjualan tunainya Rp300.000 dan kode 0120 8 kemas penjualan tunainya Rp192.000. Kemudian kode 021 sebanyak 7 kemas sebesar Rp840.000, kode 0324 kemas sebesar Rp144.000 dan kode 043 8 kemas sebesar Rp1.152.000. Dengan total penerimaan kas pada bulan Januari yaitu Rp62.652.000. Kemudian untuk buku besar kreditur yaitu kepada PT Sejahtera Selalu
pada tanggal 1 Januari mengeluarkan dana sebesar 30 juta rupiah, dan pada tanggal 10 Januari melakukan pembayaran hutang kepada PT Sejahtera Selalu sebesar 12.500.000, dan pada tanggal 18 Januari melakukan pembayaran hutang sebesar 2.500.000 dengan jumlah keseluruhannya yaitu 45 juta. Dan untuk buku besar kreditur kepada PT Multicahya Makmur, yaitu pada tanggal 1 Januari mengeluarkan dana 30 juta rupiah, dan pada tanggal 10 Januari melakukan pembayaran hutang sebesar 20 juta rupiah, dan pada tanggal 18 Januari melakukan pembayaran hutang sebesar 2 juta rupiah. Untuk buku besar debitur, pada tanggal 1 Januari menerima cek sebesar 20 juta rupiah dari Toserba Indah Perdana, dan pada tanggal 1 Januari juga menerima cek dari Toserba Usaha Mandiri sebesar 20 juta rupiah, dan menerima cek debitur juga sebesar 20 juta rupiah dari Toserba Malhigai Sarana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Askamlia dari staf persediaan PT Indo Citra akan mempresentasikan hasil kerja saya selama 1 bulan. Yang pertama adalah memasukkan saldo awal persediaan barang ke dalam kartu gudang masing-masing. Dimulai dari kode barang 11 kartu ulang tahun sampai dengan kode barang 41 yaitu payung. Kemudian pada tanggal 4 memeriksa saldo persediaan barang dalam kartu dan membuat surat pesanan pembelian kepada produsen untuk barang yang jumlahnya sama atau di bawah minimum yang telah ditentukan, yaitu buku tulis sebanyak 300 buah, botol susu dan lot sebanyak 80 buah dengan total 15 juta kepada PT Sejahtera Selalu, dan payung sebanyak 80 buah dengan total 11.520.000 kepada PT Multicahya Makmur. Selanjutnya pada tanggal 8 menerima barang yang dipesan tanggal 4 disertai dengan faktur dan surat pengiriman barang dari produsen. Ikutlah rinciannya beserta fakturnya. Pada tanggal 17, menyiapkan surat pesanan pembelian dan kemudian dikirimkan ke produsen. Berikut adalah rinciannya. Barang nomor 13 sebanyak 100 buah pensil. Kemudian barang nomor 17 sebanyak 350 buah ballpoint. Selanjutnya barang nomor 120 sebanyak 208 buah penggaris. Kemudian barang nomor 32 sebanyak 59 buah piring dengan total 20.016.000 kepada PT Sejahtera Selalu. Kemudian pada tanggal 24 memeriksa ketepatan perhitungan dalam kartu gudang masing-masing jenis barang. Jadi perubahan pada barang nomor 20 dengan penjualan sebanyak 56 buah dengan total saldo 1.104. Kemudian pada susu dan dot, jadi pembelian sebanyak 800 buah, kemudian penjualan sebanyak 70 buah dengan total saldo 930. Selanjutnya pada piring, jadi penjualan sebanyak 48 buah dengan total saldo 259 unit. Selanjutnya pada payung, jadi pembelian sebanyak 960 buah dengan total saldo 1.200 buah. Dan yang terakhir, terjadi penjualan pada kaos kaki sebanyak 96 buah dengan total saldo 864 buah. Sekian hasil laporan persediaan PT Indo Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.